selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas satu sungai legendaris nih, Sungai Efrat. Betul, dulu kan pusat peradaban ya, tapi sekarang kondisinya agak mengkhawatirkan, mengering. Iya, mengering. Dan kenapa ini penting buat Anda? Karena ini tuh cerita kompleks ya. Ada soal perubahan iklim, terus politik rebutan air, bahkan ada kaitannya sama ramalan kuno juga. Semuanya ketemu di satu titik. Nah, itu dia. Kita bakal coba kupas bareng-bareng nih dari berbagai sumber yang Anda kasih. Ada data satelit NASA, laporan-laporan ilmiah, analisis geopolitik, terus soal hebohnya mitos gunung emas itu juga ya. Iya, yang sempat viral itu. Plus konteks sejarah dan agamanya juga. Misi kita pokoknya bedah krisis ini dari banyak sisi. Mulai dari fakta sainsnya sampai gimana dampaknya ke manusia. Dan gimana cerita-cerita lama itu ternyata masih relevan aja gitu sampai sekarang. Oke, siap kita bongkar. Siap, kita mulai dari faktanya dulu deh yang agak bikin ya merinding. Sungai Efrat ini menyusutnya beneran parah. Parah banget. Ada data dari satelit NASA GRACE, itu nunjukin kalau di cekungan Kidris Efrat antara 2003 sampai 2013 aja udah kehilangan air tawar sekitar 144 km kubik. Waduh, 144 km kubik itu kan volume yang gede banget ya. Hilang dalam 10 tahun doang. Iya, gede banget. Makanya ini bukan sekedar angka. Pemerintah Irak bahkan udah ngasih peringatan keras loh. Mereka bilang sungai ini bisa aja kering total di wilayah Irak tahun 2040. Astaga, 2040 itu kan nggak lama lagi. Kalau trennya kayak sekarang terus ya. Betul, kalau nggak ada perubahan signifikan. Penyebabnya ini ya campuran sih, kompleks. Perubahan iklim udah pasti. Timur Tengah kan pemanasannya 2 kali lipat rata-rata global. Curah hujan juga makin sedikit. Oke, iklim jelas. Terus faktor manusianya gimana? Katanya ada proyek bendungan besar ya? Nah itu dia, aktivitas manusia juga gede perannya. Proyek GAP di Turki itu kan proyek ambisius banget, ada 22 bendungan. 22? Iya, termasuk bendungan Ataturk yang raksasa itu. Nah bendungan-bendungan ini, terutama Ataturk, bisa nahan banyak banget air Efrat sebelum ngalir ke hilir, ke Suriah sama Irak. Jadi air yang sampai ke Suriah dan Irak jadi berkurang drastis gitu ya? Ada angkanya nggak kira-kira? Ada. Dulu ada kesepakatan informal tahun 1987, Turki janji ngalirin minimal 500 meter kubik per detik. Tapi laporan-laporan terakhir nunjukin alirannya seringkali jauh di bawah itu. Kadang cuma sekitar 200-an meter kubik per detik. Wah, jauh banget ya turunnya. Ini yang tadi disebut hidrohegemoni itu ya. Jadi Turki punya posisi tawar kuat banget soal air. Tepat. Istilah itu cocok banget. Negara hulu jadi punya semacam kendali atas keran air buat negara hilir. Tapi, jangan salah. Masalahnya nggak cuma di Turki aja. Oh gitu? Di hilir juga ada masalah? Iya, di Irak sama Suriah sendiri, pengelolaan airnya juga bisa dibilang kurang efisien. Metode irigasinya masih banyak yang boros air. Terus infrastrukturnya juga banyak yang rusak gara-gara konflik bertahun-tahun kan? Jadi, ya lengkap deh masalahnya. Waduh, jadi kombinasi iklim, bendungan di hulu, sama manajemen di hilir yang kurang oke ya. Dampaknya ke masyarakat gimana tuh? Pasti parah ya? Parah banget. Sektor pertanian itu yang paling kena duluan. Di Suriah contohnya, produksi gandum di beberapa daerah andalan mereka itu anjlok lebih dari 75%. Ini kan langsung nyambung ke kerawanan pangan buat jutaan orang. Gila, 75%. Itu berarti soal makanan pokok ya? Terus kesehatan gimana? Air makin dikit kan biasanya kualitasnya juga turun. Nah, itu dia masalah berikutnya. Kualitas air memburuk, jadi sumber penyakit. Wabah kolera itu muncul lagi di Suriah dan Irak sejak 2022. Ada kasus parah di Basra, Irak tahun 2018. Polusi air sungai bikin sekitar 118.000 orang sakit. 118.000 orang. Itu angka yang luar biasa besar loh, gara-gara air aja. Iya, gara-gara kualitas air yang buruk. Ini akhirnya juga memicu pengungsian kan? Petani, peternak, nggak bisa lagi hidup di tanah mereka. Akhirnya pindah. Pindah ke kota biasanya ya, nambahin tekanan di kota lagi. Betul. Dan nggak cuma itu, di beberapa wilayah, kayak di Irak Selatan,
Rebutan akses ke air yang makin langka ini udah mulai memicu ketegangan sosial, bahkan antar suku. Wah, makin rumit ya. Nah, di tengah situasi yang kayaknya putus asa gini, muncul cerita soal gunung emas itu kan, yang heboh akhir 2024, awal 2025. Itu gimana ceritanya? Iya, itu viral banget. Jadi ceritanya, pas sungai Eufrat surut di daerah Raqqa, Suriah, warga desa lihat ada gundukan tanah atau batuan yang berkilauan gitu di dasar sungai yang kering. Terus mereka mikir itu emas. Langsung pada gali gitu. Iya, langsung pada heboh, berharap nemu harta karun emas. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Yang mereka temukan itu pirit, besi sulfida. Oh, fool's gold itu ya, emas palsu. Betul, emas palsu. Secara geologis, ya emang umum ada di dasar sungai. Cuma karena airnya surut, jadi kelihatan aja, nggak ada nilai ekonomisnya. Tapi kok bisa viral banget? Apa karena orang udah saking susahnya? Bisa jadi itu salah satu faktor utamanya ya, desakan ekonomi. Tapi ada faktor lain yang bikin ini makin heboh. Ceritanya itu cocok banget sama sebuah ramalan terkenal dalam tradisi Islam, hadis, yang bilang kalau nanti sungai Eufrat mengering, bakal muncul gunung emas. Oh, pantesan. Jadi ada kaitannya sama keyakinan juga ya? Sampai perlu ada klarifikasi dari pemeriksa fakta segala kan? Iya, sampai Rappler dan lembaga lain turun tangan. Soalnya banyak video hoax yang beredar, pakai rekaman penambangan emas di Kongo atau tempat lain, terus diklaim itu di Eufrat. Jadi ini semacam cerminan keputusasaan ya. Ketika emas yang asli, yaitu air dan tanah subur itu hilang, orang jadi ngejar emas dalam mitos. Persis, dan ini nunjukin betapa kuatnya narasi ya, apalagi narasi kuno atau religius dalam membentuk cara orang memahami dan merespons krisis. Ini juga nyambung lagi ke isu yang lebih besar, politik air atau hidropolitik. Rebutan air ini berarti bukan hal baru ya di wilayah itu? Sama sekali bukan. Kalau kita lihat sejarah, di Mesopotamia kuno, sekitar 2500 SM, udah ada catatan perang antara kota Umma dan Lagash, gara-gara rebutan kanal irigasi dari Eufrat. Wah, dari ribuan tahun lalu udah jadi sumber konflik ya. Nah, kalau di zaman modern ini gimana selain soal Turki tadi? Geopolitik modernnya yaitu tadi, Turki dengan proyek JEP-nya punya posisi dominan. Masalahnya, belum ada perjanjian pembagian air yang komprehensif dan mengikat semua pihak Turki, Suriah, Irak. Pandangan hukumnya aja beda. Beda gimana maksudnya? Turki cenderung melihat Eufrat sebagai transboundary river, sungai lintas batas, di mana kedaulatan atas air di wilayahnya itu kuat. Sementara Suriah dan Irak lebih melihatnya sebagai international river, sungai internasional, yang menyiratkan adanya hak bersama atas air. Perbedaan ini bikin susah mencapai kesepakatan. Jadi rumit ya negosiasinya. Dan ini bikin air bisa jadi senjata politik gitu. Bisa banget. Tuduhan ke Turki sengaja mengurangi aliran air itu sering muncul, terutama saat hubungan politik lagi tegang. Dulu juga, kelompok ISIS pernah merebut beberapa bendungan penting di Eufrat dan Tigris. Itu kan jelas menggunakan air sebagai alat kontrol dan senjata. Jadi ini beneran perebutan emas biru. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, biar jelas buat Anda yang dengerin, Sungai Eufrat ini kondisinya memang kritis, mengering akibat kombinasi perubahan iklim dan intervensi manusia, terutama bendungan-bendungan besar. Betul. Terus mitos gunung emas itu ya lebih merupakan fenomena sosial yang lahir dari keputusasaan ekonomi dan resonansi dengan nubuat kuno, bukan penemuan harta karun sungguhan. Dan krisis yang sesungguhnya adalah ancaman bencana kemanusiaan, kurang pangan, penyakit, pengungsian, serta potensi konflik geopolitik yang makin panas gara-gara rebutan sumber daya air yang makin langka. Nah, relevansinya buat Anda semua. Kisah Eufrat ini bukan cuma berita dari tempat yang jauh loh, ini kayak studi kasus nyata di depan mata kita. Studi kasus soal apa aja tuh? Soal gimana dampak perubahan iklim itu bisa sangat konkret dan menghancurkan. Soal gimana potensi konflik sumber daya di masa depan itu bukan cuma teori. Dan juga soal gimana narasi-narasi lama, entah itu sejarah atau agama, masih terus punya pengaruh kuat dalam membentuk pemahaman kita tentang krisis modern. Ini jadi pertanyaan buat kita semua ya, gimana cara kita ngelola sumber daya yang bersama, yang vital kayak air ini, di planet yang tekanannya makin berat. Iya. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu hal menarik buat direnungkan dari hadis soal Eufrat itu. Selain bilang akan muncul harta, ada juga peringatan keras agar orang jangan ikut berebut harta itu, karena akan menyebabkan pertumpahan darah yang dahsyat. Oh ya,
Ada peringatan gitu juga, ada. Nah, mungkin kalau kita coba tafsirkan dalam konteks sekarang, peringatan itu bukan soal emas harfiah, tapi justru soal bahaya konflik besar dan destruktif yang bisa timbul kalau kita semua berebut sumber daya paling esensial untuk kehidupan itu sendiri, yaitu air. Jadi, pertanyaannya jadi lebih dalam ya. Gimana wujud tanggung jawab kita bersama saat kita sadar bahwa emas yang paling berharga, yang paling patut dijaga dan dibagi secara adil, itu ternyata adalah air. Itu dia, sesuatu untuk kita pikirkan bersama.